Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 18114. Gua sangat merekomendasikan lu untuk menyimak bahasan skema box NTX BRX 118 yang udah gua bahas sebelumnya. Sebab ada beberapa informasi yang gak akan gua ulangi lagi di sini. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 428 mm. Ukuran magnet 250 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 232 mm, ketebalan gasket 13 mm, ukuran antara baut 445 mm, ukuran terluarnya 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1500 watt, program power 3000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 97,14 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 40 sampai 2100 Hz atau 2,1 kHz. Ukuran voice coil-nya 114 mm atau 4,5 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 40 Hz, RE 5,979 ohm, QMS 12,3, CAS 0,47, QTS 0,453, CMS 0,059 mm per Newton, MMS 200,2 gram, efisiensi 2,389%, BL 27,27 Tesla meter, fast 117,4 liter, SD 0,483 meter persegi, XMAX 7 mm, induktansi voice coil-nya 1,319 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu udah bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 85,1. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Bagian yang paling gua sorot di sini selain pada poin XMAX, ada pada parameter SD-nya. Gua mungkin aja bisa salah dalam menerjemahkan, tapi dengan nilai SD di 0,483 meter persegi, itu rasanya udah di luar jangkauan. Dan semoga aja nanti ada teman-teman dari pabrikan JIC yang mungkin aja nonton video ini bisa membantu untuk menjelaskan. Sebab dari pemahaman gua, parameter SD atau surface area of the diagram pada sebuah speaker, mohon pemakluman dari pengucapan gua karena gua nggak bisa bahasa Inggris,
Jadi parameter ini merujuk pada luas efektif dari membran atau konus speaker yang bergetar untuk menghasilkan suara. Dan seperti yang kita tahu, SD itu biasanya dinyatakan dalam satuan cm persegi dan ada juga dalam satuan meter persegi, seperti yang digunakan JIC pada video yang kita bahas saat ini. Secara umum, parameter SD dari speaker berukuran 18 inci itu berkisar antara 1000 sampai 1300 cm persegi atau dalam meter persegi kurang lebih 0,1 sampai 0,13 meter persegi. Lalu pertanyaannya, apakah ini merupakan parameter SD yang bersifat khusus? Dari poin ini kita sama-sama bisa melihat kalau ini ukurannya udah berkali-kali lipat. Dan menurut gua ini tentu udah nggak logis. Jika ini benar merupakan sebuah kekeliruan dari pabrikan, kita tentu berharap parameter ini bisa segera diperbaharui dengan pengukuran ulang. Harapannya sih gitu ya bro. Tapi ya semoga permasalahan ini hanya terjadi karena gua yang salah dalam menerjemahkan. Jadi sekali lagi, ini hanya pemahaman yang gua tahu, jadi gua bisa aja salah, dan pabrikan tentu lebih paham karena mereka memiliki sumber daya dan ilmu yang lebih. Kesimpulannya, skema yang akan gua bagikan kali ini memang hanya akan mengacu sesuai parameter yang tersedia aja. Meskipun nanti akan ada beberapa rincian semu yang akan gua skip. Gua pikir informasi ini udah sangat cukup. Sekarang kita masuk aja ke rincian semunya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 3000 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 40 Hz dan atasnya di sekitar 80 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 119 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 36 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 110 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 122 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 3000 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 6,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 5,1 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 32 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 128 Hz pada minus 3 dB.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 560 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 100 mili. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 440 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 100 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 270 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 208 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 520 mili. Lalu untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Untuk tekukan ini ukurannya 245 mili, sementara untuk tekukan ini ukurannya 224 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya di sini nanti bisa disesuaikan aja. Kalau rekomendasi gua mungkin dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk pintu depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi dari kebocoran suara. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih yang bertujuan untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18114. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru.
Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.